Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 5 dan 6 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Oke, kita buka halaman 15, pembelajaran 5. Memahami gerakan berlari di air dan mempraktekannya. Nah teman-teman, berlari di air merupakan salah satu bentuk olahraga air yang dapat membuat tubuh menjadi sehat. Berlari di air sambil bermain kucing dan tikus. Ingat ya, saat bermain kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berlari terlalu cepat agar kita tidak terpeleset. Nah, berikut cara bermain kucing dan tikus di air. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 12 siswa. 2. Seluruh siswa berdiri di dalam kolam renang yang dangkal. 3. Pilihlah 2 siswa yang berperan sebagai kucing dan 1 siswa yang berperan sebagai tikus. 4. Siswa yang lain bergandengan tangan dan membentuk lingkaran. 5. Tikus berdiri di dalam lingkaran. 6. Kucing berdiri di luar lingkaran. Ketujuh, setelah aba-aba diberikan, kucing harus mencoba menangkap tikus. 8. Sebaliknya, si tikus mencoba menghindari kucing dengan berlari di dalam lingkaran. 9. Siswa yang membentuk lingkaran berusaha menjaga lingkaran tetap utuh agar kucing tidak dapat masuk ke dalam lingkaran. 10. Permainan berakhir jika kucing berhasil menangkap tikus. Selanjutnya kita akan membaca tabel dan memahaminya. Caranya, membaca dongeng dengan saksama lalu menjawab pertanyaan dari orang lain tentang dongeng tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, artinya teman-teman sudah memahami isi dongeng tersebut. Nah, sekarang silahkan dibaca cerita dongeng Junior Si Semut, kemudian jawab pertanyaan berikut. 1. Nama semut dalam cerita tersebut adalah. 2. Semut mencari makan di pohon apa? 3. Makanan apa yang semut temukan? 4. Berapa jumlah semut yang membantu Junior? 5. Pesan moral dari cerita Junior Si Semut adalah. Next, kita akan belajar PKN, mengelompokkan karakteristik individu. Nah, teman-teman, ingat ya, setiap individu atau setiap orang itu mempunyai perbedaan kegemaran. Misalnya, ada yang gemar berenang, gemar bermain kelereng, dan gemar membaca cerita. Ingat ya, walaupun berbeda kegemaran, kita tetap harus hidup rukun. Nah, selanjutnya silahkan diisi evaluasi pembelajaran 5-nya di halaman 18. Lihat halaman 19, kita akan menemukan isi tabel. Nah, caranya bacalah tabel secara keseluruhan dengan seksama dan teliti. 2. Catat semua tokoh-tokoh dan sifatnya dalam tabel. 3. Perhatikan urutan peristiwa yang terjadi dalam tabel. 4. Tulis kembali peristiwa dalam tabel tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Buka halaman 20, kita akan berlatih menemukan isi tabel. Nah, di situ ada dongeng Tobi dan Bobby. Ya, baca dongeng tersebut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan isi dongeng tersebut. Nah, silahkan kalian dengarkan dan lihat dengan saksama. Ya, Ibu akan membacakan dan memberikan gambar-gambarnya. Tobi dan Bobby. Tobi adalah seekor anak beruang.
ia memiliki adik yang bernama Bobby. Toby dan Bobby sering bertengkar. Mereka juga sering berebut mainan. Namun, suatu hari sikap mereka berubah. Waktu itu, Toby dan Bobby bermain bola bersama teman-temannya. Saat sedang bermain, Bobby kurang hati-hati hingga terjatuh. Kaki Bobby lecet dan berdarah. Bobby juga tampak kesakitan. Melihat hal tersebut, Toby merasa iba. Toby memapah Bobby ke tepi. Setelah itu, Toby mengobati luka Bobby. Toby juga membantu Bobby saat pulang. Bobby merasa terharu dengan perhatian kakaknya. Sejak saat itu, Bobby dan Toby selalu hidup rukun. Selanjutnya, kita akan belajar bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, teman-teman, saat menyanyi kita harus memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu agar dapat menyanyikan lagu dengan baik. Ingat ya, bunyi pendek itu terdiri dari 1 hitungan, sedangkan bunyi panjang terdiri dari 2 hitungan atau lebih. Nah, teman-teman, silahkan dengarkan lagu berjudul Cicak-Cicak di Dinding berikut. Kalian bisa menyanyikannya dengan memukul kaleng atau benda-benda lainnya. Gunakan variasi kuat dan lemah bunyi untuk memperindah iringan musik tersebut. Gimana, bisa menyanyinya? Nah, selanjutnya kita akan menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ibu ingatkan lagi, pecahan dapat diperoleh dengan membagi sebuah benda menjadi beberapa bagian yang sama besar. Ingat ya teman-teman, sama besar, dibagi sama besar ya. Pecahan juga dapat diperoleh dengan membagi sebuah benda menjadi beberapa kelompok yang sama. Nah, setiap kelompok yang terbentuk merupakan sebuah pecahan. Kita lihat contoh pertama. Pecahan setengah atau 1/2. Nah, ibu mempunyai 1 kotak yang di dalamnya terdapat 4 bunga mawar. Nah, mawar-mawar tersebut dibagi ke dalam 2 kotak secara merata. Nah, berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa setiap kotak mewakili pecahan 1/2. Nah, 1/2 bagian atau 1/2 bagian dari 4 bunga mawar ini adalah 2 bunga mawar. Selanjutnya contoh pecahan sepertiga atau 1/3. Nah, di sini ada 1 kotak yang terdapat 9 biskuit. Nah, biskuit-biskuit tersebut dibagi ke dalam 3 kotak secara merata. Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa setiap kotak mewakili pecahan sepertiga. Nah, sepertiga bagian dari 9 biskuit ini adalah 3 biskuit. Terakhir ada pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, ibu memiliki 1 kotak yang terdapat 12 nanas. Nah,
Nanas-nanas tersebut dibagi ke dalam 4 kotak secara merata. Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa setiap kotak mewakili pecahan 1/4. Nah, 1/4 bagian dari 12 nanas ini adalah 3 nanas. Mudah ya teman-teman? Kalau sudah mengerti, silahkan diisi Ayo Berlatih halaman 22. Tentukan kesimpulan seperti yang telah dicontohkan dalam materi yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian diisi juga evaluasi pembelajaran 6-nya 1-5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.